Hai semua dan selamat datang ke dalam episod hari ini. Saya Iling, pemandu acara postcard kita yang akan membahas topik yang amat penting iaitu kesejahteraan kesihatan. Bersama saya, kami berada di kampus universiti yang penuh dengan semangat belajar. Sertai saya, Syuhaib dan Wailok. Selamat datang. Terima kasih ini. Terima kasih ini. Sebagai pelajar universiti, kita sering terjebak dalam rutin harian yang sibuk dengan kuliah, tugasan dan ujian. Hari ini kita akan membahas bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat menjaga kesejahteraan kesihatan kita di tengah-tengah kehidupan universiti yang serba sibuk. Sebelum kami mula, apakah pandangan kalian mengenai kesejahteraan kesihatan di kehidupan harian kita di universiti? Bagi saya, kesihatan adalah aset yang sangat berharga di tengah kesibukan di universiti. Tanpa kesihatan yang baik, kita akan kesulitan menikmati pengalaman pengajian. Saya setuju sepenuhnya. Kesihatan bukan hanya tentang tidak sakit, tapi juga tentang bagaimana kita dapat menjaga keseimbangan di antara tugas akademik dan kesejahteraan diri. Benar sekali, kehidupan di universiti seringkali penuh dengan cabaran dan tuntutan. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai pentingan menjaga kesejahteraan kesihatan kita dalam kehidupan universiti. Bagaimana pandangan kalian tentang hal ini? Sebagai mahasiswa, kita sering kali terjebak dalam kegiatan akademik yang padat. Namun, menjaga kesejahteraan kesihatan merupakan langkah yang penting untuk memastikan kita dapat menghadapi segala tugas dengan lebih baik. Saya menjaga kesihatan fisik saya melalui rutin senaman dan pemakanan sihat. Betul sekali. Dalam kesibukan, kita perlu menyadari bahawa kesihatan mental juga sangat penting. Saya cuba untuk menyemarakkan fikiran saya dengan melakukan aktiviti yang saya nikmati, seperti bermain muzik atau bersosialisasikan dengan rakan-rakan. Itu benar. Keseimbangan antara kesihatan fisik dan mental sangat penting dalam menjalani kehidupan universiti. Bagaimana dengan rutinitas harian kalian? Apakah amalan tertentu yang membantu menjaga kesejahteraan kalian? Saya sentiasa berusaha untuk menjaga rutin harian yang teratur. Ini termasuk waktu tidur yang cukup, menjalani waktu makan yang seimbang, dan memberikan diri sendiri istirahat yang cukup dalam sisi belajar. Saya setuju. Selain itu, saya juga mencuba memprioritaskan waktu untuk aktiviti rekreasi yang saya nikmati. Misalnya, berjalan-jalan di taman universiti atau berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Sangat bijak. Mari kita fokus pada kesejahteraan fizikal. Sebagai mahasiswa, kita sering duduk untuk waktu yang lama, terutama ketika sedang belajar atau mengerjakan tugas. Bagaimana kalian menjaga kesejahteraan fizik di tengah-tengah rutinitas yang padat ini? Saya selalu mencuba menyisipkan waktu untuk bergerak di antara jadual kuliah dan tugas. Seringkali saya melakukan jalan cepat di sekitar kampus atau mengikuti kelas senam yang diadakan di pusat kebugaran universiti. Saya gemar bermain olahraga seperti bola keranjang atau bersepeda ketika ada waktu lapang. Selain dari itu, saya juga mencuba menggunakan tangga daripada lift untuk membantu membakar kalori dan menjaga kebugaran tubuh. Bagus. Bagi mahasiswa, terutama yang memiliki jawab yang padat, apakah kalian memiliki tips khusus untuk memastikan aktiviti fisik tetap menjadi bahagian integral dari rutinitas harian? Saya merencanakan waktu untuk olahraga sebagaimana saya merencanakan waktu untuk kuliah dan studi. Ini membantu saya menjadikannya sebagai keutamaan dan tidak hanya sesuatu yang saya lakukan jika ada waktu luang. Saya setuju. Selain itu, berkolaborasi dengan teman untuk beraktiviti fisik bersama dapat membuatnya lebih menyenangkan dan meningkatkan aktivitas kita. Luar biasa. Pada bahagian sebelumnya, kalian juga membahas pentingnya menjaga kesejahteraan mental. Bagaimana keseimbangan
Antara kesejahteraan fisik dan mental dapat memberi impak positif pada kesejahteraan keseluruhan. Seimbang ini sangat penting kerana tubuh dan fikiran kita saling terkait. Ketika saya merasa segar secara fisik, saya juga merasa lebih fokus dan bahagia secara mental. Ini membantu saya menghadapi tugas akademik dengan lebih baik. Saya setuju. Kesejahteraan fizik memberi kita energi, sementara kesejahteraan mental membantu kita mengatasi tekanan dan stres yang mungkin timbul. Saling mendukung satu sama lain sangat penting. Sudah pasti, untuk teman-teman mahasiswa di luar sana, jangan lupakan pentingnya merawat tubuh dan pikiran anda secara bersamaan. Teruskan untuk menjaga kesejahteraan fisik dan mental kalian, kerana itu adalah investasi berharga untuk masa depan. Menarik, kesejahteraan mental juga menjadi aspek penting. Bagaimana kalian merawat kesejahteraan mental di tengah-tengah tekanan akademik? Untuk menjaga kesihatan mental, saya senang berbicara dengan teman-teman atau bergabung dengan kelompok studi. Ini membantu saya merasa terhubung dan memiliki dorongan sosial. Saya setuju. Saya juga mencuba untuk menjaga pikiran positif dengan mempraktikkan meditasi dan teknik pernapasan saat saya merasa tegang. Menyisihkan waktu untuk hobi atau aktiviti yang menyenangkan juga membantu saya meredakan stres. Bagus, mahasiswa sering menghadapi tekanan dari berbagai sumber, termasuk tugas kuliah, ujian dan ekspektasi diri sendiri. Adakah strategi khusus yang kalian temukan efektif dalam mengelola stres dan menjaga kesehatan mental? Saya selalu mengidentifikasi sumber stres dan membuat rencana untuk mengatasi mereka satu persatu. Ini membantu saya merasa lebih terorganisir dan dapat mengurangi beban fikiran. Saya mendapat bahawa berbicara terbuka dengan teman atau keluarga juga membantu. Terkadang, hanya dengan berbagi perasaan dan menggunakan pengalaman orang lain dapat memberikan perspektif baru dan dukungan emosional. Itu adalah saran yang sangat berharga. Bagi teman-teman yang mendengarkan, jangan ragu untuk mencari dorongan ketika merasa tertekan. Teman dan keluarga adalah sumber daya yang penting. Ya, terkadang kita lupa bahawa kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizik. Menjaga keseimbangan ini membantu kita menjadi mahasiswa yang lebih baik. Sangat benar. Kesejahteraan fizik dan mental bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan yang terus-menerus. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika dibutuhkan dan selalu utamakan diri sendiri. Sekarang, mari kita dengar pandangan dari Woon yang menyertai kita dari jauh. Woon, bagaimana kesejahteraan kesihatan terintegrasi dalam rutinitas harianmu sebagai mahasiswa yang berjauh? Meskipun berjauh hari, saya mencoba untuk tetap teratur dengan jadual harian. Aplikasi kesihatan membantu saya melakukan aktiviti fisik dan memberikan peringatan untuk beristirahat. Saya juga aktif berkomunikasi dengan teman-teman secara berani untuk tetap terhubung. Itu pasti menjadi pandangan yang unik. Bagaimana kalian menangani stres dan tekanan akademik yang mungkin dirasakan? Saya fokus pada manajemen waktu yang baik dan memastikan untuk memberikan diri saya waktu istirahat yang cukup. Selain itu, terhubung dengan teman-teman dan keluarga secara teratur membantu mengatasi rasa kesepian dan stres. Terdengar sangat baik. Apakah ada rutinitas atau kebiasaan khusus yang membantu menjaga kesehatan secara keseluruhan? Saya mencuba untuk menjaga keseimbangan antara aktiviti fizik dan mental.
Rutin olahraga di rumah dan menjaga koneksi sosial melalui berbuat video membantu menjaga semangat saya. Selain itu, saya tetap memprioritaskan tidur yang cukup untuk memastikan kesihatan secara menyeluruh. Bagus sekali. Sebelum kita tamat, adakah amalan kesihatan tertentu yang ingin kalian lakukan kepada pendengar kita, terutama mereka yang juga mahasiswa? Ingatlah untuk selalu olahraga. Jangan ragu untuk menjaga istirahat jika diperlukan dan tetap berkomunikasi dengan teman-teman ketika ada masalah. Saya ingin menekankan pentingnya merencanakan waktu dengan baik. Dengan merencanakan waktu, kita dapat memastikan bahawa kita dapat menjalani kehidupan universiti dengan seimbang. Itu adalah saran yang sangat berharga. Bagaimana dengan Wood? Apakah ada cadangan atau amalan kesihatan yang telah membantu dan dalam rutinitas harianmu? Saya menyarankan untuk selalu mengintegrasikan waktu untuk diri sendiri dalam rutinitas harian. Baik itu beberapa menit meditasi, membaca buku, atau sekadar berjalan-jalan di sekitar lingkungan. Hal ini membantu memulihkan energi dan memberi kejernihan pikiran. Itu adalah saran yang sangat baik. Merawat diri sendiri adalah langkah penting untuk menjaga kesihatan secara menyeluruh. Bagi pendengar kita di luar sana, cubalah untuk mencari amalan kesihatan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kalian. Selain itu, berbagi pengalaman dan tips dengan teman-teman juga dapat menjadi inspirasi. Kita bisa saling mendukung dan memotivasi untuk hidup lebih sihat. Kesihatan bukanlah perjalanan yang harus ditempuh sendirian. Kita dapat saling mendorong dalam mencapai tujuan hidup sihat. Terima kasih kepada Sufei, Wailok dan Wood atas wawasan dan tips berharga kalian. Semoga perbincangan hari ini memberikan inspirasi kepada pendengar kita untuk menjaga kesejahteraan kesihatan di tengah kesibukan kehidupan universiti. Jumpa lagi dalam episode seterusnya. Terima kasih. Bagi pendengar setia kita, ingatlah bahawa kesihatan diri sendiri amat penting. Setiap langkah kecil menuju jaya hidup sihat memiliki impak besar. Jangan ragu untuk mencari dorongan dari teman dan keluarga. Dan tetaplah berkomitmen pada diri sendiri. Kesihatan itu penting dan setiap usaha yang kita lakukan untuk menjaga diri kita sendiri membawa perubahan positif. Mari bersama-sama menjaga kesihatan tubuh dan fikiran. Jadikan kesihatan sebagai prioritas utama kita. Kerana dengan tubuh yang sihat, kita dapat meraih potensi maksimal dalam menjalani kehidupan universiti. Saya berharap pengalaman dan tips dari kami hari ini dapat memberikan inspirasi kepada pendengar selama menjaga kesejahteraan dan semoga kita semua dapat meraih kesuksesan dalam kehidupan universiti.